Sebelumnya saya akan menampilkan video mengenai materi audit secara luas. Halo, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan coba menjelaskan tentang audit. Untuk mempermudah pemahaman, pembahasan ini akan dibagi menjadi 4 sub-bahasan, yaitu apakah itu audit, apa tujuan dilaksanakannya audit, komponen dasar dalam audit, dan yang terakhir yaitu tahapan pelaksanaan audit. Oke, langsung saja kita masuk ke sub-bahasan pertama. Apakah itu audit? Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria yang ditetapkan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Tujuan dilakukan kegiatan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan suatu entitas sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, serta sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Tujuan audit sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tujuan audit terkait transaksi, tujuan audit terkait saldo, dan tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Sebelum melangkah lebih jauh, terdapat beberapa hal dasar yang harus diketahui tentang audit, yaitu antara lain bukti audit, materialitas, dan pengendalian internal. Bukti audit. Bukti audit penting untuk penentuan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Bukti audit merupakan bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku atau tidak. Bukti audit ini mencakup 1. Informasi yang sangat persuasif seperti perhitungan auditor atas barang berharga yang dapat diperjualbelikan. 2. Informasi yang kurang persuasif seperti beberapa tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Dan terdapat beberapa jenis bukti audit, antara lain 1. Struktur pengendalian intern. 2. Bukti fisik. 3. Catatan akuntansi. 4. Konfirmasi. 5. Dokumenter. 6. Bukti surat pernyataan tertulis. 7. Perhitungan kembali. 8. Bukti lisan. 9. Bukti analitis dan perbandingan. Yang kedua adalah materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Materialitas dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu menurut tingkat materialitasnya. 1. Tidak material, yaitu keputusan pemakai cenderung tidak terpengaruh. 2. Material, yaitu pengaruh cenderung dipengaruhi ketika informasi yang dipertanyakan bersifat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang spesifik. Yang ketiga adalah sangat material, yaitu sebagian besar atau seluruh keputusan pemakai yang didasarkan pada laporan keuangan kemungkinan besar akan terpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian internal. Terdapat 3 tujuan pengendalian internal, yaitu 1. Reliabilitas pelaporan keuangan. 2. Efisiensi dan efektivitas operasi. Dan 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Dalam pengendalian internal,
Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Sedangkan untuk auditor yang perlu memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Ada dua konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal. Yang pertama adalah kepastian yang layak, yaitu memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua adalah keterbatasan inheren, yaitu keefektifan pengendalian internal tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakannya. Terdapat konsep kerangka atau framework pengendalian internal telah menjadi standar dunia dalam membangun suatu pengendalian internal. Framework tersebut diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission yang merupakan aliansi dari Financial Executive International, the American Accounting Association, the American Institute of Certified Public Accountants, the Institute of Internal Auditors, the Institute of Management Accountants. Untuk komponen pengendalian internal, menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, terdiri atas 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko dan pelaporan keuangan, 3. Aktivitas pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah pemantauan. Tahapan audit. Terdapat 4 tahap dalam proses audit, yaitu perencanaan, uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan penyelesaian audit. Kita mulai pada tahap pertama, yaitu merencanakan dan mendesain pendekatan audit. Dalam proses perencanaan terdapat 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu untuk memungkinkan auditor mendapat bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. 2. Untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Dalam menyusun program audit, yang menjadi pertimbangan auditor yang bertanggung jawab antara lain sebagai berikut. Program audit tersebut harus memenuhi semua tujuan audit. 2. Mempertimbangkan hal-hal materialitas, bauran bukti, resiko inheren, dan resiko pengendalian. Yang ketiga, mempertimbangkan setiap resiko kecurangan yang diidentifikasi. Dan keempat, mempertimbangkan kebutuhan akan audit yang terintegrasi bagi perusahaan publik. Adapun bagian-bagian dalam tahapan perencanaan audit adalah sebagai berikut. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, dan melakukan prosedur analitik awal. Tahap kedua, melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi. Pengujian pengendalian, prosedur yang digunakan untuk memperoleh bukti dan risiko pengendalian dan dilakukan untuk menentukan kepantasan dari rancangan serta efektivitas operasional pengendalian yang spesifik. Pengendalian internal mencakup bukti-bukti sebagai berikut. Pertama, meminta keterangan dari personel klien yang sesuai. Kedua, menguji dokumen, arsip, dan laporan. Ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Dan keempat, melaksanakan kembali prosedur klien. Pengujian substantif atas transaksi. Prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji yang secara langsung mempengaruhi ketepatan dari saldo laporan keuangan. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi telah dipenuhi untuk setiap kelas transaksi. Tahapan ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo. Prosedur analitis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan
yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Terdapat beberapa jenis prosedur analitis, yaitu membandingkan data klien dan data industri. 2. Membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Kita masuk ke tahapan terakhir, penyelesaian audit. Penyelesaian audit terdiri dari: pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menentukan apakah manajemen telah mengungkapkan semua informasi yang diperlukan. Kedua, mereview kewajiban kontingen. Kewajiban kontingensi adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan. Ketiga, mereview peristiwa selanjutnya. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen. Pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Terdapat dua kategori prosedur audit untuk review peristiwa kemudian. Pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa lanjutan. Keempat, mengumpulkan bukti akhir. Melaksanakan prosedur analitis akhir, mengevaluasi asumsi going concern, memperoleh surat representasi dari manajemen, mempertimbangkan informasi yang menemani laporan keuangan dasar, dan membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Mengevaluasi kecukupan bahan bukti, mengevaluasi bahan bukti yang mendukung pendapat auditor, pengungkapan laporan keuangan, mereview kertas kerja audit, evaluasi ikhtisar bahan bukti. Keenam, menerbitkan laporan audit. Dan ketujuh, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Ada 4 tujuan utama. Pertama, untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Dan ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Dan keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola. Ya, demikian sedikit gambaran tentang audit dari kami. Semoga video ini bisa membantu kita meningkatkan pemahaman tentang audit. Saran dan kritik dari para penonton akan menjadi bahan perbaikan kami di kedepannya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Ciao.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah audit manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febi Anissa Dewi dengan NIM 200552-2017 dengan jurusan akuntansi, prodi S1 akuntansi. Presentasi ini digunakan untuk penilaian ujian tengah semester. Yang pertama yaitu definisi audit, suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Kemudian definisi audit manajemen. Audit manajemen adalah evaluasi terhadap seluruh prosedur dan metode organisasi perusahaan dalam tujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan. Selanjutnya, tujuan audit manajemen. Tujuan audit manajemen di sini saya mengambil dari ahli, yaitu Agus, adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai kinerja atau performan dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menilai apakah berbagai sumber daya yaitu manusia, mesin, dana, harta lainnya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan, yaitu tujuan objektif yang telah ditetapkan oleh top management. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan rekomendasi kepada top management dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan struktur pengendalian internal, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. Kemudian prinsip dasar audit manajemen. Yang pertama, audit ini dititikberatkan pada objek audit yang dimiliki peluang untuk diperbaiki. Yang kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Yang ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Yang ketiga, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Selanjutnya, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Selanjutnya, penyelesaian pelanggaran hukum. Kemudian yang terakhir, penyelidikan dan pencegahan pengurangan. Selanjutnya, manfaat audit manajemen. Berikut adalah manfaat audit manajemen menurut ahli, yaitu tunggal, yaitu yang pertama, memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan laporan-laporan dan pengendalian. Yang ketiga, memastikan ketaatan terhadap kebijakan material yang ditetapkan, rencana-rencana, prosedur, serta persyaratan peraturan pemerintah. Selanjutnya, mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil audit selanjutnya. Yang selanjutnya, menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk memperkecil pemborosan. Lalu, menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi perusahaan. Selanjutnya, masuk pada langkah-langkah audit. Yang pertama, dalam langkah-langkah audit ada tahapan audit manajemen. Pada tahapan audit manajemen terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review dan pengujian pengendalian manajemen, yang ketiga audit terperinci, lalu pelaporan, yang terakhir tindak lanjut. Kemudian masuk pada subbab yang pertama, yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan saya mengambil definisi, yaitu dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada
usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Selanjutnya, pada audit pendahuluan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pemahaman auditor tentang objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Kemudian yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Lalu keempat, penelaah terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Yang kelima, pengembangan kriteria awal audit. Kemudian yang terakhir, kesimpulan audit pendahuluan. Masuk pada tahapan audit yang pertama yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Setiap audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program-program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, auditor harus memahami tentang perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor mendapatkan informasi tentang sumber daya, yaitu kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi atau cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting, karena dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi awal, apakah kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam pencapaian tujuannya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik. Berikut ini beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen. Yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Kemudian yang terakhir, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Kemudian tahapan audit pendahuluan yang selanjutnya yaitu penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Di sini ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, bidang keuangan. Di dalam bidang keuangan ini mencakup yang pertama pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain, serta kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian penyelenggaraan catatan akuntansi dan laporan keuangan. Selanjutnya, pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup yang termasuk di dalamnya adalah yang pertama, kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut.
Kemudian kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Kemudian ruang lingkup audit manajemen yang selanjutnya yaitu ekonomisasi. Ekonomisasi ini ruang lingkup menekankan pada bagian setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi ini menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan dengan tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Kemudian pada ruang lingkup ini ada aktivitas, yaitu menekankan perhatiannya pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, kemudian pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan hasil program. Selanjutnya, penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan. Untuk menetapkan praktik terbaik, aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya haruslah juga yang terbaik atau best practice, dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan dan kebijakan tersebut. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek audit sebagai penjabaran strategi dalam peningkatan kemampuan bersaingnya. Selanjutnya, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang digunakan dalam perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen. Auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan audit pendahuluan. Dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Pada tahapan ini pula, auditor seharusnya menetapkan tujuan audit yang masih bersifat sementara atau tentatif audit objek. Kemudian, review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Penyimpangan itu harusnya manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian harus dapat menjamin bahwa perusahaan
telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik itu mencakup yang pertama, pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu aktivitas atau program dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Pernyataan tujuan dapat memberikan arahan kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai, yang akan membantu setiap komponen di setiap perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut dan apa manfaatnya bagi perusahaan. Lalu bagaimana seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, rencana perusahaan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam berbagai bentuk program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Kemudian rencana biasanya itu disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik selanjutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin atau ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah pentingnya, selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, kualitas atau kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaannya sumber daya manusia yang memadai. Dalam merealisasikannya rencana tersebut, keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan SDM tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan pada kapasitas yang harus tersedia, dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal yang penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program dan aktivitas yang dilaksanakan pasti akan menimbul pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kemudian yang keempat, kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu
pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman atau policy manual, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional atau standar operasional prosedur, biasanya disingkat SOP. Kemudian yang terakhir, sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan dengan ekonomis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Kemudian, langkah kunci dalam review terhadap pengendalian manajemen. Yang pertama, menetapkan tingkat signifikan dan sensitif hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan program tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya maupun penyimpangan terhadap aturan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang sudah ada cukup efektif. Yang ketujuh, melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, kesimpulan hasil review dan pengujian harus dapat memberikan gambaran penting tentang yang pertama, keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti untuk dibutuhkan pengembangan tujuan audit sementara menjadi audit yang sesungguhnya. Yang ketiga, langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Kemudian masuk ke bab audit lanjutan. Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Selanjutnya, langkah-langkah audit lanjutan. Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi tentang latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relasi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya pada audit di atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan. Selain menggunakan data dari perusahaan, berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau Dewan Pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan atau tingkatan manajemen tertentu. Kemudian yang kedua, memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objek relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, handal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Kemudian yang selanjutnya, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma standar yang ditetapkan perusahaan.
biasanya dirumuskan bersama dengan auditor, yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Seringkali auditor menemukan bukti kriteria yang sudah tidak relevan lagi dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi operasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintetis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Kemudian langkah audit lanjutan yang terakhir, perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan, atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap pengembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan terhadap wujud kegiatan selanjutnya. Kemudian bab selanjutnya yaitu pelaporan. Pada pelaporan ini, bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu yang pertama dengan cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan audit. Kemudian yang kedua, cara penyajian yang mengikuti sumber arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Penyajian laporan yang menitikberatkan pada kepentingan pengguna. Penyajian dengan menggunakan cara ini menitikberatkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Umumnya, para pengguna laporan lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan penggunaan laporan dengan cepat, berdasarkan berupa kesimpulan atas dasar audit yang dilakukan auditor. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi latar belakang. Informasi latar belakang merupakan aktivitas umum tentang perusahaan dan atau program aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat, ukuran, serta organisasi manajemennya. Pada bagian ini juga disajikan apa alasan yang mendasari dilakukannya audit manajemen. Yang kedua yaitu kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan penggunaan laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Kemudian yang ketiga, rumusan rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelola program atau aktivitas yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit. Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, atau efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan
program atau aktivitas serupa di masa depan, atau juga termasuk berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. Agar mudah dipahami oleh pengguna laporan, rekomendasi seharusnya disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak teoritis. Kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan dan kekurangan yang masih terjadi. Walau begitu, auditor tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perusahaan untuk menjalankan rekomendasi yang disarankan auditor, melainkan auditor menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana pelaksanaan dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.